Padahal ini akar mulanya kebebasan akademik atau akar Iya. mulanya kampus ini tercengkram gitu. Karena untuk modal jadi ketua BEM fakultas itu bisa sekitar 50 sampai 100. Untuk tingkat universitas dia bisa up to 500. Sebenarnya sebebas apa sih orang di kampus itu boleh berdiskusi gitu? Emang kebebasan akademik ini tuh super power apa sih gitu? Untuk teman-teman yang bertanya, memang kebebasan akademik tuh bedanya apa sama kebebasan berpendapat biasa? Yang terjadi adalah pejabat yang defensif. Jadi ketika kita menyampaikan hasil temuan riset gitu ya, alih-alih diterima dengan terbuka dan lapang dada, Iya. kita harus mengevaluasi internal, itu malah seringnya dikata-katain. Makanya Bapak kalau Gitu. kita mintain data kasih dong ya. Nah, benar. Selalu yang saya anggap aktivisme ya, atau yang soal keberanian adalah selalu bagaimana cara kita menggunakan modal. Modal itu bisa banyak. Bisa pengetahuan, bisa modal sosial, modal budaya, modal uang juga gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke acara kita di Ngobi, ngobrol kebijakan dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Ketemu lagi sama aku, Intan, peneliti bidang hukum, bersama dengan Velia, manajer riset dan program dari The Indonesian Institute. Halo. kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita sebelumnya nggak pernah kedatangan tamu ya. Untuk Khusus teman-teman ini kita tahu, datangkan. iya betul, kita datangkan dari Hollywood, yaitu Pedro Pascal. Halo. Tepuk tangan semuanya. Terfenomenal se-Jakarta Raya. Mandalorian, Lebay-lebay. materialis, luar biasa. Weh, kedatangan Del Pedro Marhain, bisa bilang halo lagi. Halo. Halo mulu. Tadi gue udah bilang padahal the man, the myth, and the legend. Iya. Weh, paling fenomenal se-Indonesia Raya kali Gila, ya. paling mantap sedunia. Lebay-lebay. Menghebohkan jagat raya gitu. Lanjut. Ya, jadi kita kedatangan Kak Pedro di sini Halo. sebagai direktur eksekutif dari Lokataru. Kak, cerita-cerita dikit dong, Lokataru tuh apa sih? Jadi Lokataru itu lembaga riset yang fokus di isu-isu human rights, hak asasi manusia dan juga demokrasi. Spesifiknya kita ada 3 isu, itu adalah kebebasan sipil, yang kedua adalah demokratisasi ekonomi, yang ketiga adalah indeks hak asasi manusia. Nah, dari kerja-kerja itu kita buat produknya adalah satu riset, kedua itu capacity building atau pengembangan kapasitas, kemudian kita juga melakukan serangkaian advokasi baik litigasi dan juga non litigasi. Gitu. Oke, gitu. Tuh buat teman-teman yang selama ini lihat di medsos Del Pedro. Nah, ini siapa? Orangnya, perannya apa? Nah, ini sekarang udah jelasin tadi ya. Lokataru apa sih gitu Nah, ya? itu tadi udah dijelasin juga. Kalau di Google munculnya apakah Lokataru lembaga perusuh? Apakah Lokataru antek asing? Ya Allah. Gitu. Bener juga. Iya lagi Kak, aku juga pernah nyobain sekali. Aku mau nyari kepanjangannya apa sih? Apa kalau Lokataru sebuah singkatan? Ya begitu Itu lah ya. bahasa Sanskerta Lokataru itu. Oh gitu, artinya Iya, apa tuh? pohon ide. Wah. Tapi kalau nggak salah ada kepanjangannya kan ya Lokataru. Enggak, Lokataru itu bahasa Sanskerta aja. Oh emang, Iya. I see. Makanya Iya, kita iya. logonya kayak akar pohon gitu tuh, kayak ininya pohon, dalamannya pohon gitu. Oh iya Karena benar. pohon ide. Sangat filosofis Ide. loh. Filosofis gini musuh pemerintah. Nah, ini kata gue. Coba ngopi, Nggak filosofinya apa? Nggak ada. Nah, ngomong-ngomong soal ngopi nih Iya. Kak Pedro nih. Jadi kita tuh sebenarnya ide awalnya di antara peneliti itu kan kita sering kayak nulis gitu kan, bikin kajian segala macem, dan kok kayaknya rasanya sangat mengawang-awang di atas ya dan nggak pernah nyampe ke bawah gitu. Terus kita kayak punya ide untuk gimana ya kalau misalkan kita bikin podcast ngobrol-ngobrol gitu sesama peneliti. Jadilah Ngobi ini gitu. Oke. Ngobrol kebijakan, dan benar tadi untuk penontonnya kita sebutnya Sobat Sobi. Ngobi. Sobi Sobi. Yoi. gitu. Jadi Kak Pedro udah jadi Sobi nih. Alhamdulillah sobi pertama kita dari Sobi pertama kita, betul. Nomor keanggotaannya 001 ya. Bener. Aduh, ya Allah. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin apa, Tan? Oke, jadi sebelumnya sharing dulu Kak Pedro. Jadi kita tuh tahun lalu dan tahun ini ya, kita tuh sudah mengerjakan riset terkait kebebasan akademik. Jadi ya udah bagaimana sih situasi kebebasan akademik di Indonesia saat ini? Yang mana ya hasilnya temuannya ya cukup mengkhawatirkan gitu ya. Kita tuh kemarin juga sempat ke berbagai kota, ke 6 kota, 7 kota.
itu kita ke kampus-kampus, kita ke Oke. LBH, terus kita ke tempat-tempat organisasi masyarakat sipil lainnya. Dan banyak banget cerita dari situ. Jadi misalnya ada yang kebebasan akademiknya itu kita nggak berbicara cuma pada saat ya udah mahasiswa demo ditangkap atau diintimidasi, tapi ada juga yang di dalam kampus itu mereka juga merasa tidak nyaman untuk belajar dan tidak aman juga gitu. Misalnya kayak iya Kak, misalkan aku tuh beda pendapat sama dosenku misalkan, terus ujung-ujungnya nilainya yang dikurangin gitu kalau Oke. misalkan. Kayak misalkan sebenarnya aku juga kalau ingat-ingat iya ya dulu kayaknya ada aja ya dosen yang kayak gitu. Misalkan wah kita tahu nih ini dosen orangnya pro apa gitu, ya Iya. udah jawaban kita pro ini juga gitu. Tapi itu kan sebenarnya nggak mencerminkan kebebasan akademik yang sesungguhnya dong gitu kan. Dan juga banyak kasus lain ya kayak kekerasan seksual di kampus gitu. Itu kan juga mempengaruhi bagaimana kita nyaman berada di kampus dan aman gitu ya. Real. Dan untuk nambahin nih Kak, jadi salah satu temuan menariknya adalah ternyata kelompok yang sering melakukan pelanggaran kebebasan akademik itu yang pertama justru adalah pejabat kampus itu sendiri. Oke. Dari temuan kita. Yang kedua tentu saja aparat penegak hukum gitu kan. Nah jadi mungkin kita 7 kota mana aja itu Kak? 7 kota itu pertama ke Padang, Lampung, terus Jogja, Makassar, Malang, Malang, Oke. Ambon, Bandung. Jadi di 7 kota kita total 18 event ya kalau nggak salah. Berarti sekitar 18 kampus. Lebih? Iya 18 kampus dan komunitas masyarakat sipil ya, organisasi masyarakat sipil gitu. Itu sih, dan cerita-ceritanya menarik tadi salah satunya yang dibilang Intan juga soal mahasiswa yang takut gitu ya untuk berpendapat atau bersuara. Terus dari sisi teman-teman dosen itu juga kebanyakan mereka mengeluhkan soal ya gimana kita mau menyuarakan gitu kan. Orang di kampus juga udah susah nih sama masalah-masalah administrasi gitu kan, belum ngurus Tugas kuliah apa kopas-kopus ya. betul gitu. Terus belum lagi kan juga ini yang yang diadvokasi sama teman-teman SPK juga soal gaji dosen gitu ya, Iya, yang betul. relatively rendah gitu di Indonesia. Gitu sih. Nah, penasaran gitu. Mungkin dari Kak Pedro sendiri perspektif soal ini seperti apa gitu? Oke, dari Lokataru sendiri kita pernah riset kebebasan akademik itu 2 paper. 1 paper itu bicara soal gimana represivitas kampus dalam berbagai isu. Misalnya isu apa? Misalnya isu yang sensitif itu diskusi dalam rangka akademik soal kajian-kajian komunisme, Marxisme, Leninisme. Yang kedua itu soal isu-isu Papua, dan yang ketiga itu soal keberagaman gender. Nah, 3 ini yang sensitif. Sisanya adalah diskusi kebijakan. Perihal misalnya PSN atau misalnya soal kebijakan tertentu, RUU, KPK, waktu itu KUHP, KUHAP dan seterusnya. Nah, itu riset kita yang pertama. Itu kita juga riset salah satunya di kota-kota yang banyak kampusnya. Bandung, Malang, dan juga Jogja waktu itu. Nah, kita riset di situ, dan kemudian paper kita kedua itu motret kebebasan akademik dalam kerangka waktu itu protes soal UKT di tengah pandemi. Iya. Tahun berapa sorry? Itu kayaknya 2020-2021. Oke. Jadi kampus-kampus yang nge-DO-in, nge-scourcing mahasiswa yang kritik soal pandemi atau soal UKT. Karena waktu itu kan uang kuliahnya harus dibayar, sementara pendapatannya banyak yang waktu itu di layoff, di PHK dan seterusnya. Nah, banyak yang protes soal itu dan akhirnya disanksi. Itu ada di Makassar, terus kemudian ada di Jakarta juga, di UNAS, di Bunda Mulia dan seterusnya. Nah, jadi kerangka itu yang kita gunakan gitu, kebebasan akademik dalam hal soal UKT. Nah, selesai di situ, waktu kemarin sebelum ditangkap, kita jadi ada teman-teman namanya SIAKAF, Southeast Asia Coalition of Kebebasan Academic Freedom. Kebebasan akademik. Jadi koalisi kebebasan akademik untuk di Southeast Asia. Nah, waktu itu dia buka conference untuk se-Asia Tenggara. Waktu itu saya kirimin papernya kurang lebih bicara soal bagaimana adanya pengaruh patron dan klien dan juga mengenai politik di tingkat kampus itu mempengaruhi kebebasan akademik. Gitu. Jadi kita ini kalau riset kemarin di kampus-kampus itu buat jadi calon ketua BEM tingkat fakultas aja bisa habis sampai 100 juta. Hah?
tingkat. Baru Boleh tahu. di-spill nggak tuh itu mahasiswa punya 100 juta dari Nah, mana itu tuh kira-kira? makanya, itu Kak. Kok gue baru emang segitunya Betul. ya? Jadi ini serunya nih Kak. Jadi kita ini banyak sepelein politik-politik kampus Bener gitu. sih. Padahal ini akar mulanya kebebasan akademik atau akar Iya. mulanya kampus ini tercengkram gitu. Karena untuk modal jadi ketua BEM fakultas itu bisa sekitar 50 sampai 100. Untuk tingkat universitas dia bisa up to 500. Itu di kampus tertentu kah atau Di kampus tertentu. secara oke. Kampus yang secara brand atau secara kita lihat wah ini kalau ngomongin isu bakal wow gitu. Ini atau enggak kampus besar gitu Top kan. 3 lah ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Yang itu udah itu. Nah, jadi ternyata kita mikir kan pendapatan mahasiswanya nggak mungkin segitu gitu. Ya. Uangnya Iya. dari mana? Ternyata Jadi dari mana tuh? Nah, ternyata ada agen-agen partai politik yang akhirnya ngasih uang untuk memodali salah satu kandidat gitu. Dan kemudian nanti ketika menang adalah relasi patron klien gitu. Nah, di paper kita itu kita bilang kita menemukan itu gitu. Dan ini menurut kita bagaimana cara kekuasaan mencengkram kampus pada saat itu. Nah, jadi awal mula kebebasan akademik terlanggar itu atau terberangus dari situ. Gitu. Cuman belum sempat dikonferensikan di dalam acara syakaf tersebut keburu ditangkap. Astaga. Gitu. Iya, harusnya kita kemarin wawancara juga Kak Pedro paper soal Iya, temuan ini. bener loh. Iya. Ini melengkapi banget loh. Real. Iya, nah melengkapi temuan tadi kalau di paper kita itu kalau tadi kan dari sisi mahasiswanya, kita menemukan dari sisi rektor Iya. soal aturan yang 35% rektor universitas negeri gitu ya, itu bisa dipilih sama menteri, correct Betul. me if I'm wrong gitu. Nah dari situ kan kemudian tadi tercipta semacam patron klien yang kalau bahasa kita tuh dari pemerintah menekan rektor, rektor menekan dosen, dosen menekan mahasiswa, mahasiswa pada akhirnya juga nekan si junior-juniornya gitu yang terjadi. Iya, ketika misalnya orientasi malah ada bullying segala macem yang kayak gitu sih. Itu. Betul itu. Nah, Iya. kita lagi fokus kebebasan akademik lagi di sisi itunya gitu. Sorry, tadi yang temuan soal ketua BEM nyalon habis 100 juta, puluhan juta, terus dibantu sama anggota partai gitu ya. Itu berarti aku assume lewat kayak semacam organisasi ekstra kampus gitu. Iya, banyak polanya. Bisa melalui kedekatan alumni, ikatan alumni, bisa juga lewat organisasi ekstra, atau bisa juga basis tongkrongan di kampusnya gitu. Jadi kampus-kampus tertentu itu dia punya tongkrongan, misalnya tongkrongan gerbang gitu, atau enggak tongkrongan meja sana, meja sini. Nah, itu kan ada ikatan alumninya juga yang secara informal dibangun. Gitu. Nah, pasti teman-teman nanti sobi-sobi yang nonton ini. Thank you loh. Terharu. Sobi-sobi yang nonton juga pasti bakal relate gitu sama masalah ini karena mereka mengalami politik kampus itu. Kadang kita memandang politik kampus ini hanya sebagai ajang kita untuk melatih begitu menjadi pemimpin, melatih berpolitik itu benar gitu. Tapi di satu sisi ada praktik-praktik mengenai politik itunya juga gitu. Dan bahkan kecenderungannya gitu, logistiknya ini digunakan memang untuk dalam tanda kutip ngeguyur tongkrongannya gitu. Itu bener sih. Gitu. Jadi kayak menjamu seniornya, dapat izin nanti atau enggak menjamu nanti pemilih-pemilihnya dan seterusnya gitu. Baru nanti setelah terpilih masuklah agenda-agenda politiknya begitu. Balas budi kepada pemodalnya gitu. Kalau dulu sih sempat dengar juga di kita nggak apa nggak sih nggak nyebut kampus di kampus kita gitu polanya sama seperti itu, tapi duitnya kemudian dipakai untuk misalnya jadi si calon ketua BEM ini kan pasti akan berkampanye gitu kan. Nah, nanti mereka misalnya akan menjanjikan oke, kalau misalkan gue kepilih gue akan kasih lo sekian juta misalnya untuk beli apa gitu. Jadi memang ya polanya mirip kayak pemilu beneran aja sih gitu. Ini ya Allah, sudut pandangku dari mahasiswa yang ya udah kuliah kemudian bermusik kemudian kuliah. Aku nggak expect sih ternyata seperti itu, karena aku kira ya udah karena ini intrinsik di kampus. Logistik lu mau kemana sih emang? Lu mau keluar negeri kah? Mau keluar kota kah? Ya udah di situ-situ aja. Aku kira seperti itu, kayak ya udah kampanye yang sederhana, ya udah kayak
ya udah kita jalan kaki ke Hmm. fakultas gitu aja nggak sih Iya, gitu. iya. Iya, Ternyata ternyata gitu ya. Dan aku sempat ngeriset ini, studi ini aku bandingin sama Malaysia. Oh. Di Malaysia itu lebih terbuka. Maksudnya kalau dia Ah, sebagai afiliasi partai tertentu, ya udah dia sebagai simpatisan partai itu. iya Jadi benar. nggak berkelindan atau nggak dibalik organ ekstra atau organisasi sayap Mm-mm. atau apa gitu. Misalnya partai A, ya udah dia di kampus itu memang dia afiliasinya sebagai partai A dan dia menjadi corong bagi partai A di mahasiswa gitu. Menurut aku dengan sistem segitu lebih fair Iya Mhm. benar. gitu, dia lebih terbuka gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia ini dia berkelindan dalam organisasi ekstra, ikatan alumni, terus organisasi-organisasi informal dan seterusnya gitu. Oh, jadi kalau di Malaysia berarti konsepnya kayak misalkan partai apa, chapter universitas apa gitu nggak Iya, sih? Oh betul. iya sih lebih fair sih kayaknya. Gitu. Dan dia nggak malu-malu juga, maksudnya memang terang-terangan Heeh, saya sebagai partai ini gitu. iya. Maka kecenderungan gerakan mahasiswa di Malaysia pada saat itu menolak adanya mahasiswa terlibat partai gitu. Oh. Kalau di Indonesia kan ada kecenderungan juga sekarang bagaimana anak muda ini, ayolah kita berpartai gitu atau mahasiswa berpartai gitu ya kan. Nah, kalau di Malaysia justru karena mereka muak orang-orang mahasiswanya di partai sehingga gerakan mahasiswanya mati, Mm-mm. sehingga mereka kampanye non partai gitu sebagai Hmm. mahasiswa gitu. Tapi dulu kuliah BEM juga Kak Pedro? BEM sempat, tapi kebanyakannya di pers mahasiswa. I see. Iya. Iya, iya, iya. Jadi masuk akal kenapa sekarang mantan-mantan ketua BEM yang kayak dulu viral-viral pada masuk partai. Yes. Iya juga ya. Iya. Dan bahkan sebelum dia demisioner, sebelum atau setelah baru demisioner langsung berkarir begitu. Sebenarnya itu nggak masalah ya Iya. secara pilihan politik dia gitu. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika dia menggunakan gerakannya begitu atau menggunakan orang-orang yang bersamanya dia gitu untuk hanya menjadi batu loncatannya gitu. Maksudnya itu nggak fair gitu. Kalau dia mau Iya. berpolitik ya nggak apa-apa, meniti karir aja kok nggak masalah gitu. Benar. Iya. Gitu. Iya sih. Kita bukan mau menstigmatisasi orang yang masuk parpol, enggak ya Iya. gitu. Boleh-boleh aja. Cuma Dan itu memang harus tadi. ada orang bagus di dalam Iya. partai politik gitu. Ada Iya, iya. bekas aktivis mahasiswa dan seterusnya gitu. Yang salah kan hanya caranya aja. Betul. Nah, aku tertarik tadi sama pembahasan soal topik-topik yang dibahas di kampus yang cenderung sensitif. Yes. Karena itu juga salah satu temuan kita ya, di mana memang ekspresi baik itu dosen atau mahasiswa di dalam kampus untuk mereka menyebarkan informasi, untuk berdiskusi gitu-gitu memang menjadi sasaran dari pembatasan kebebasan akademik ini, di mana kita menemukan juga bahwa ternyata yang paling rawan itu topik-topik sekitar kebijakan kampus, tentang pejabat kampusnya itu sendiri, dan topik-topik yang sama tadi kayak Kak Pedro gitu. Nah, aku mau tanya gini, sebenarnya sebebas apa sih orang di kampus itu boleh berdiskusi gitu? Emang kebebasan akademik ini tuh super power apa sih gitu? Untuk teman-teman yang bertanya, memang kebebasan akademik tuh bedanya apa sama kebebasan berpendapat biasa gitu? Iya. Kenapa dia bisa super gitu atau misalnya harus dilindungi gitu? Karena memang di amanat dalam undang-undang perguruan tingginya ada mengatur frasa yang disebut sebagai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, oleh karena itu dia diakui begitu. Makanya bahkan larangan TAP MPRS untuk ajaran komunisme Leninisme itu mengecualikan berdasarkan keputusan MK juga untuk kegiatan akademik itu diperbolehkan begitu. Karena memang pada dasarnya secara filosofisnya karena semua itu memang diperbincangkan di kampus begitu. Segala hal begitu, bahkan soal ganja sekalipun yang dilarang, tapi untuk keperluan riset penelitian itu boleh untuk melakukan penelitian begitu. Nah, sama juga dengan isu komunisme, keberagaman gender, agama begitu dan seterusnya gitu. Itu justru diperbolehkan, ruangnya justru di kampus. Yang jadi bahaya ketika itu diedarkannya justru secara tersembunyi gitu. Bener juga. Gitu karena akhirnya tersembunyi, orang akhirnya tidak bisa memberikan pandangan lain atas pandangan itu, atas ideologi itu gitu. Karena dijadikan barang gelap, akhirnya orang perbincangannya sembunyi-sembunyi gitu. Jadi orang akhirnya berbincang sembunyi, pasti dia akan berbincang dengan orang yang satu pemahaman Iya. gitu. Nanti akhirnya nggak menimbulkan yang namanya multi perspektif
gitu. Justru betul. kampus menjaga itu gitu. Makanya di undang-undang dilindungi supaya akhirnya bisa diperbincangkan dalam forum akademik dengan tujuannya misalnya untuk pengembangan, riset, pengabdian dan seterusnya. Justru itu menjadi kita bilangnya menjadi kuil kebebasan Mm-mm. paling inti itu di kampus gitu untuk membicarakan itu. Karena kalau nggak bisa dibicarakan di kampus, mau di mana lagi itu dibicarakan Iya. gitu. Iya, soalnya ya bertahun-tahun ya tentu banyak banget kejadian di mana diskusi soal apa dibubarin gitu Mhm. kan. Aku inget banget dulu itu ada diskusi dari UGM kan tahun 2020 kalau nggak salah tentang pemakzulan presiden di zaman Yes. COVID, tanda Ya, tanya itu kan sebuah Pertanyaan. pertanyaan dan kita mau bahas nih emang bisa ya dan kemungkinannya apa? Ya udah secara keilmuan aja gitu dan itu betul. dianggap makar gitu dan temen-temennya juga pada diteror, narasumbernya diteror kayak gitu. Nah ya balik lagi kepada esensi perguruan tinggi, kita masih ngomongin perguruan tinggi dulu ya. Perguruan tinggi itu sendiri ya seharusnya kan semua ide bisa dibahas di situ gitu. Betul. Itu kan bagaimana caranya kita sebagai society ya berkembang gitu Betul. kan. Kalau misalkan kita ngomong cuma sama yang perspektifnya sama kita doang mah ya Sama gimana aja. sama aja gak ada perkembangannya gitu benar. Iya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah juga kalau misalkan mungkin di lingkungan kampusnya atau mungkin teman-teman yang masih sekolah deh ada yang nonton Ngobi, ketika kita berhadapan gitu ya sama orang yang berbeda pendapat, ya itulah demokrasi gitu Betul. kan. Itulah demokrasi gitu. Dimana kita wah ternyata semua orang bisa berpendapat dan pendapatnya tuh gak harus sama selalu kayak kita Betul. loh gitu. Dan itulah indahnya dan mungkin kadang kita juga at some point juga jemu gitu ya Iya. kayak aduh nih ini orang kenapa sih gitu. Tapi ya itulah intinya gitu bagaimana kita juga bisa berkembang gitu sih. Ini untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi beda pendapat jangan dibully. Betul. Iya. Justru Sekarang yang terjadi gitu iya, soalnya. betul. Justru kampus itu menyediakan wadah untuk kita bercakap-cakap supaya tidak ada konflik di masyarakat Nah, gitu. Mau dia Pancasila, mau dia yang komunisme, yang apa, Mhm. berdebatnya di kampus gitu. Adu argumentasinya di kampus, adu pandangan di kampus. Maka di kampus tidak boleh dilarang mm-mm. Iya. gitu. Karena kalau dilarang nanti akhirnya jadi konflik di masyarakat. Iya loh. Mencegah wajah seseorang itu kena pukul karena perbedaan pendapat justru karena adanya perbincangan di dalam kampus Ya. gitu. Ah. Ruangnya itu yang digunakan itu justru di situ gitu. Tapi kadang-kala memang ada kelompok yang tidak melindungi hal yang demikian gitu. Termasuk yang tadi Kakak sampaikan. Kebetulan skripsi saya soal itu. Wis. Jadi skripsi dan tesis saya dua-duanya soal kebebasan akademik dan otonomi pas keilmuan. banget Pas emang kita banget udah- emang. Yang S1-nya skripsinya soal tadi persoalan di UGM soal webinar soal pemakzulan gitu. Oh iya. Iya. Oh, oke. Oke. Kalau S2-nya itu kasusnya soal lebih kepada penelitian yang dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil gitu. Ah. Kasusnya Haris Azhar dan Fathia, Hmm. terus kemudian beberapa aktivis lain gitu. Jadi yang non kampus lah, yang lembaga riset. Karena sekarang juga ada trennya Kak. Nah ini hati-hati nih buat di Indonesian Institute nih. Tolong. Tidak. Kita telepon Kak Pedro kan. Tolong bantu kita. Karena produk riset ini kadang-kala dipermasalahkan juga. Ya. Iya benar. Padahal kan riset itu berkelanjutan. Artinya prinsipnya riset itu dia bisa jadi salah tapi tidak boleh berbohong Ya. Mm-mm. gitu. Setuju. Riset kita bisa jadi salah gitu. Kita Iya. bisa menemukan hipotesa baru kemudian setelah dilakukan penelitian gitu. Yang penting risetnya nggak boleh berbohong. Nah kadang-kala pihak yang menjadi subjek dalam penelitian begitu merasa keberatan sehingga melaporkan dengan dalih pencemaran nama baik, berita bohong dan seterusnya. Nah, jadi maka kebebasan akademik ini bukan hanya berbicara soal masyarakat kampus, tapi juga di luar itu gitu. Makanya tesis saya juga bicara soal itu. Gitu, riset-riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga NGO, lembaga-lembaga riset yang kemudian akhirnya dipidanakan. Nah, Gitu. iya jujur sih kadang kepikiran, sudah ada serikat pekerja kampus. Kalau serikat peneliti NGO ada nggak ya? Bener lagi. Oh. Iya. Tapi sejauh ini sih kita aman. Yang terjadi adalah pejabat yang defensif. Jadi ketika kita menyampaikan hasil temuan riset gitu ya, alih-alih diterima dengan terbuka dan lapang dada, oh Iya. ya kita harus mengevaluasi internal, itu malah seringnya dikata-katain.
Makanya Bapak kalau Gitu. kita mintain data kasih dong ya. Nah, bener itu loh. Thank you. Kan kadang kita sebenarnya dapat sisinya datanya yang bisa kita terbuka kan. Mereka nggak kasih data, kita nggak tahu data itu. Ya, Gue nggak usah ngomong nih, ngomong udah bagus Diwawancarain susah ya kan. thank you loh. Kayak jujur curhat dikit ya, aku sih merasakan perbedaan ya dari antara zaman sekarang sama zaman dulu mungkin pas pemerintahan Pak Jokowi gitu. Kita kan memang setiap bulan kita ada diskusi di mana kita mengumpulkan beragam perspektif. Itu biasanya 3 narasumber, komposisinya itu pertama kita, yang kedua dari teman-teman NGO lainnya, dan satu lagi dari pemerintah biasanya. Nah biasanya tuh ya kalau perwakilan dari pemerintah itu biasalah mereka membawa PPT-nya yang full dengan data gitu kan. Iya sekarang kita sedang melakukan ini, kita sudah mencapai ini statistiknya berapa gitu kan. Tapi lately pejabat-pejabat ini agak nggak begitu gitu. Dulu mereka membawa data, sekarang ya udah menjawab aja. Kemudian Dan kadang baper. iya. Nah, kalau dulu pun kalau misalkan kita memberikan kritik juga atau ada yang agak pedas deh misalnya dari NGO lain gitu. Ya udah dari pemerintah yang oh ya udah terima kasih, ya udah terima aja gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak, wah mereka bisa menjawab kembali gitu. Kayak dengan itu tadi, oh ini kayaknya datanya salah deh atau kurang. Ini Ya, metodologi gimana ini yang kayak gitu-gitu. ya yang mana ya udah kita sudah terapkan gitu. Kalau misalkan data ada yang salah ya berarti kita kembalikan. Iya. Kenapa kita nggak bisa lihat data itu? Nah, Betul. harusnya itu Iya. pertanyaannya kan. Kayaknya memang ada problem komunikasi sih dengan pemerintah sekarang gitu ya. Anyway, kita akan ngomongin soal polisi. Karena salah satu temuan di paper kita juga soal polisi nih Kak. Jadi kita mengobservasi teman-teman mahasiswa misalnya atau pelajar yang turun ke jalan gitu ya, demo gitu kan, sering ditangkepin dengan alasan kan biasanya kayak iya mereka provokator gitu, terus atau misalnya rusuh nih, lempar-lempar molotov segala macam gitu. Kita coba juga ngobrol dengan kepolisian dan perspektif dari mereka adalah ya kan kita pengen keadaannya aman, stabil apa segala macam gitu. Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke kenapa kemudian ada semacam perbedaan perspektif in a way. Kenapa mereka memahami suatu kestabilan itu tuh ya udah stabil aja gitu tanpa kemudian memperhatikan ketika kita mau menstabilkan suatu keadaan itu juga harus mempertimbangkan misalnya hak-hak mereka gitu kan. Atau jangan pakai kekerasan dan yang lain-lain. Nah, kalau dari pandangannya Kak Pedro tuh apa nih yang salah gitu dengan polisi kita lately? Iya. Jadi sepengalaman kemarin di penjara 7 bulan ya. Dan 2 bulan dan 2 bulan di Polda gitu. Banyak berdiskusi, akhirnya ada satu dalam artian riset di kepala gitu kan. Waktu itu kan nggak boleh nulis, nggak boleh apa kan, jadi saya cuma bisa nyatet. Jadi kalau yang saya temuin gini, jadi ada spektrumnya itu yang di kiri adalah kebebasan, yang di kanan adalah ketertiban. Oke. Gitu. Nah, kepolisian seharusnya ada di tengah. Dia harus menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Nah, kadangkala ada upaya yang disebutnya sebagai upaya preventif. Supaya akhirnya ketertibannya terjaga, maka dilakukan dulu terlebih dahulu penangkapan atau bahasa polisinya diamankan sebelum menuju lokasi aksi. Nah, karena diamankan sebelum menuju lokasi aksi, akhirnya pelajar-pelajar ini atau demonstran ini punya ide lain supaya kebebasannya tetap bisa. Akhirnya dia berangkatnya malam. Ketika unjuk rasanya polisinya sudah mengamankan bentrokannya. Jadi udah nggak disekat tuh jalur-jalur kereta apa dan seterusnya. Akhirnya pelajar-pelajar ini dan demonstran baru datang malam hari. Gitu. Nah, akhirnya di situ saya punya titik terang gitu. Saya bilang bahwa nah itu justru karena bahayanya dibatasi, akhirnya mereka menggunakan kanal-kanal yang di luar itu gitu. Seharusnya difasilitasi aja gitu. Toh diperbolehkan oleh undang-undang gitu sampai jam 5 sore dan seterusnya. Nah, jadi dalam posisi yang demikian ada kesalahpahaman menurut saya gitu. Salah perspektif bahwa mengiranya dalam rangka upaya menjaga ketertiban gitu maka harus ada kebebasan yang ditekan gitu. Nah, padahal di dalam beberapa pedoman gitu, Johannesburg Principle, Siracusa Principle dan memang kebebasan berpendapat itu adalah suatu kebebasan yang bisa dibatasi, tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu yang harus objektif dan harus memenuhi prasyarat
begitu. Misalnya soal bicara kestabilitasan kondisi, terus kemudian keamanan negara dan seterusnya. Nah, kadangkala tidak boleh subjektivitas. Ini demo bakal ada kejadian rusuh, maka sebelum demo dia harus disekat dulu, gitu. Jadi ada upaya lebih dini gitu, pendeteksian lebih dini, gitu. Nah, makanya itu yang saya catat gitu selama perkara kemarin gitu, melihatnya dalam sisi itu gitu. Maka perbaikannya adalah seharusnya gitu, edukasi soal hak berpendapat ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum demonstrasi, Iya. gitu. Jadi kesalahannya karena dianggapnya pelajar-pelajar ini cuma niatnya memang untuk mengerusuh dan seterusnya. Tapi kan niat seseorang kita nggak bisa tahu gitu, dan nggak bisa hanya menjustifikasi dari kebiasaan, begitu. Karena kalau dibilang apa indikatornya umur atau apa, pendiri bangsa kita dari sejak umur 14 tahun, 15 tahun udah terdapat dalam kegiatan politik gitu. Soekarno, Hatta dari umur 14 tahun, 15 tahun dan seterusnya, gitu. Nah, karena justifikasi yang lebih dini ini yang jadi bahayanya, gitu. Bener nggak kalau aku punya asumsi bahwa jangan-jangan nih polisi sama mahasiswa, either itu mahasiswa atau pelajar emang kayak jarang ngobrol aja, nggak pernah ngobrol, atau ya memang polisinya nggak mau diajak ngobrol gitu. Karena itu juga yang terjadi di kita sih, BTW. Kita kayak mau kok Pak kita ngobrol sama polisi gitu, cuman kayak kita ngajuin surat berkali-kali, cuman kayak diputar-putar doang. Bahkan ketika kita mau menyampaikan hasil temuan ini nih, responnya kayak, "Oh ya udah dikirim aja papernya," gitu. Maksudnya kan kayak, iya dikirim papernya, tapi kan kita pengen ngobrol, Pak. Iya, kita mau tahu juga nih Pak Iya, dari kita. Oh gitu ya. Kalau Hmm. dari kita sih menurut kita ya kan kita pengennya kayak gitu Iya. ya. Kita juga ingin Bener nggak memahami. itu asumsi itu? Itu mungkin subjektif ya, maksudnya bisa berbeda-beda. Tapi dalam satu case tertentu ketika waktu saya ditangkap gitu, kemudian saya nanya gitu, "Kenapa sih Pak ini dilarang pelajar, kenapa ini sih nggak boleh?" Akhirnya mereka jelasin yang tadi, akhirnya saya jelasin lagi. Saya bilang, "Oke kalau gitu nanti saya bebas, saya mau ngisi materi soal yang tadi saya jelasin ke polisi-polisi. Saya mau ngejelasin soal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia ke polisi-polisi." Gitu. Nah, kemarin setelah saya bebas, saya ketemu lagi dengan kepolisiannya, kemudian saya diperkenankan untuk mengisi kelas kepolisian soal itu, gitu. Jadi waktu itu tingkatnya di Polres Oh, heeh. dan pesertanya itu kanit-kanit, kapolsek dan seterusnya, gitu. Oh justru bukan malah polisi yang di apa ya bahasanya, yang maksudnya yang mereka di lapangan gitu ya? Enggak, yang berarti yang di level perwira menengahnya, gitu. Jadi memang sebenarnya mungkin ya ada asumsi tadi, tapi mungkin ada juga polisi yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Dan ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi lembaga riset gitu untuk memberikan temuan-temuannya ini ke polisi gitu. Misalnya teman-teman punya temuan aktor banyaknya ini kebebasan akademik soal kepolisian, aktornya. Nah, mungkin itu bisa kita serahkan ke kepolisian juga gitu. Supaya nanti akhirnya polisi ini kalau ada aduan masyarakat soal pelaporan diskursi Marxisme itu gimana sih di kampus? Apakah polisi harus ikut membubarkan apa harus gimana gitu. Titik tengahnya polisi itu di mana? Gitu. Iya, tadinya kita tuh udah ngobrol nih sama teman-teman Komnas HAM, kan kita juga mengadvokasi ini kan ke kementerian lembaga terkait. Kita ke Komnas HAM, terus mereka cerita, "Oh iya kita juga ada pelatihan untuk polisi. Nah gimana kalau misalnya kita collab gitu, kita ngisi pelatihan juga." Waktu itu sih pengennya aku bantu ngisi untuk menjelaskan soal anti-SLAPP. Cuma sayangnya jadwalnya belum ketemu gitu. Jadi mungkin Itu ya nanti bagus ya. Bapak Ibu Komnas HAM tolong nanti kita ketemu lagi. Jadi buat Polres-Polres, Polda-Polda bisa undang kita ini untuk Bener. Iya nih. Tolong dong. menjadi Iyalah. pemateri di kelas-kelasnya, bagian dari sharing aja gitu supaya kita Iya, tahu titik betul. temunya juga Bener. kan. Sebenarnya cuma pengen ngobrol aja kok, nggak yang Iya. gimana-gimana gitu kan. Masa harus nunggu ditangkap dulu baru ngobrol kan? Iya, nah ya. Ini dari tadi gue tuh gak fokus. Ya selama saya 17 saya ngobrol, kata gue ini orang ditangkap kenapa ngambil data, kata gue. Mana datanya disimpan di kepala gitu. Ya Allah, aduh ya ampun, emang peneliti tuh ya ampun, tetap aja gue ngebayangin lagi si Kabero dari dalam sel. Oh iya kalau menurut bapak gini lu gitu kayak. Iya. Waktu jadi kan saya selesai diperiksa itu pokoknya lewat dari 22. Jadi semalam lewat lagi semalam. Jadi ditangkap itu jam 11 malam, baru diperiksanya jam 1 dini hari. Nah, baru dimasukin ke dalam selnya itu 3 dini hari besoknya. Ya oke lah. Itu ya Allah. Itu
pingsan sih kalau aku kayak. Bisa. Nah, Seharian lah ya. pas Gila dimasukin sih. ke selnya, saya pertama kali ngelakuin saya bawa masuk buku catatan sama pulpen dari ruang Heeh, penyidik. Terus akhirnya saya hitung, saya satu selnya sama berapa orang, heeh. karena itu ternyata demonstran semua yang di situ. Saya hitung berapa orang yang nggak punya lawyer, terus kemudian kondisi mereka pada saat itu gimana, dan termasuk fasilitas dalam gimana, ada berapa kipas, Mm-mm. tidurnya gimana, makanan minumnya gimana. Nah, catatan itu yang saya kasih ke teman-teman di luar gitu, Oh iya. supaya nanti teman-teman bantuan hukum akhirnya memberikan pendampingan kepada mereka gitu, supaya Ah, punya I see, I see. lawyer gitu. Nah ini aku mau nyambung ke sini sih. Aku juga sebenarnya penasaran. Berarti kan ya udah satu sel itu isinya tapol-tapol semua. Mm. Nah, sebenarnya di awal-awal atau selama proses hukum ini gimana sih Kak keadaan moralnya para teman-teman tapol? Apakah mereka jadi putus asa, ah gue nggak mau gini lagi deh, gue nggak akan Ya, berbuat lagi atau gimana yang keadaannya? dalam tanda kutip orang bergerak di aktivisme gitu, sebenarnya yang dalam satu sel saya itu hampir nggak ada gitu. Jadi saya itu satu sel awal sekitar 21 orang, dengan saya 22. Ih, banyak banget tuh. Nah, yang aktivisnya, yang aktivis Gejayan, yang aktivis mahasiswa Riau, aktivis Bekasi itu di sel yang berbeda, rutannya beda. Dia di rutan Krimsus, saya di rutan kriminal umum bareng mereka ini. Nah, mayoritas mereka adalah pekerja-pekerja informal Ah, gitu, kurir, servis AC, ih, ojol, yang kayak Kesalahan gitu-gitu. mereka itu. Mahasiswa. Jadi dia tuh nggak tahu dunia aktivisme tuh ngapain. Dia tuh nggak tahu proses yang sedang dilalui ini ngapain, ini proses apa gitu. Nah, karena waktu itu yang nyumbang buku banyak gitu. Nyumbang bukunya banyak dari teman-teman LBHI, Kontras gitu. Dan saya sempat kritik juga nih sama teman-teman LBH sama Kontras. Saya minta buku tapi dikasihnya catatan akhir tahun soal pelanggaran-pelanggaran kekerasan kayak gitu-gitu di penjara, kan maksudnya kita butuh hiburan ya, pengennya bacanya Novel kek, komik komik, kek. novel gitu kan. Ini kita dikasih report tahunan, catatan akhir tahun gitu. bener juga. Tapi mungkin saya pikir saya yang hanya muak dengan itu, tapi dibaca Oh. teman-teman yang lain gitu. Akhirnya ternyata oh bang, kasus kayak gini tuh ada ya, kasus salah tangkap tuh ada ya. Oh LBH tuh gini ya, Kontras tuh gini ya gitu. Sekalian edukasi politik di dalam Iya. sel. Betul. Jadi memang saya akhirnya punya satu kesimpulan, Heeh. pendidikan politik kalau kita mau bikin workshop, training yang paling mujarab itu di penjara itu. Iya juga sih. Aduh, Demografinya berat di juga. sana semua yang iya ya juga. Gitu. Akhirnya mereka melek lah soal aktivisme politik gitu. Dan beberapanya setelah bebas, mereka akhirnya masih banyak yang akhirnya bergerak di bidang aktivisme, ikut kamisan, Wah. gitu, ikut terlibat di advokasi dan seterusnya. Sorry, by the way berarti mereka ditangkap tuh kenapa ya? Beragam. Jadi ada yang habis ngojol, habis nganter paket, nongkrong dulu lah, ambil lihat nih ada apa nih rusuh-rusuh Di dekat-dekat gitu. demo gitu. Dekat-dekat Astaga. demo, beli Starlink apa, Tiba-tiba ditangkap. tiba-tiba pulang, kirain dia alihin semua ke pintu tol, pas masuk pintu tol taunya di depan ditangkap, kayak gitu-gitu. Di manakah do process of law semua ini? Gitu. Nah, Iya, jadi iya. beragam gitu. Ada yang lagi pulang kerja makan nasi goreng dulu, lagi apa dulu kena sweeping. Serandom itu gitu. ya berarti ya? Betul. Karena memang situasinya chaos dini hari, jadi siapapun Iya yang ada di lokasi sekitar dianggap melakukan kerusuhan gitu, Iya. supaya ditangkap. Nah, ngomongin soal apa ya, ekosistem kali ya bahasanya. Hari ini gitu ya, ketika beraktivisme banyak yang ditangkap, terutama anak-anak muda nih, kayak kita-kita ya anjay. Anak mudanya apa ditangkapnya nih? Kayak gitu. Anak muda yang ditangkap. Jangan dong, jangan dong. Ya Tuhan, ya Allah, Serem jangan, banget. jangan sampai suah. Nah, sementara masih banyak, aku percaya masih banyak anak muda di luar sana yang peduli gitu sama isu-isu sosial politik gitu ya. Mereka pengen bersuara tapi takut nih gitu kan. Iya. Apa nih kira-kira tips dan trik dari Tips dan trik. Del Pedro Marhen gitu untuk teman-teman kita yang mereka tuh sebenarnya pengen loh ikut berjuang, pengen bersuara juga tapi ntar ditangkap lagi gitu. Iya, kalau dari aku pertama keberanian itu dilatih. Jadi dan itu sesuaikan dengan apa kemampuan kita begitu dan apa resiko kita gitu. Karena misalnya gini, saya ditangkap udah 3 kali. Yang awal semalam, yang ditangkap 2 kali 2 malam.
Yang kemarin terakhir paling 3 malam nih. Ya dong. Iya dong. 7 bulan. 2 bulan lagi lahiran kata gue. Lagi lahiran. Awalnya mikirnya gitu. Sumpah. Pertama ketangkap pulang 1 hari tahun 2021. 2020 ketangkap sehari pulang. 2024 ketangkap 2 hari pulang. Yang terakhir ini 2025 paling pulang nih 3 hari. Gak pulang nih. Paling seminggu nih. Seminggu. Nangis. Lama-lama kok 7 bulan. Lama-lama nyaman. Gitu. Nah, jadi artinya dalam poin itu saya mau bilang keberanian itu dilatih gitu. Nah, bukan berarti saya lebih berani akan menimpa resiko selanjutnya yang lebih parah dari ini, bukan. Tapi artinya saya telah menghitung konsekuensi ini gitu. Dan akhirnya saya mikirnya gini, saya punya privilege bisa belajar S1, S2 2 kali dan seterusnya. Nah, saya pikir ini yang harus saya gunakan untuk banyak orang gitu. Dan itu yang didukung oleh orang tua saya. Waktu pertama saya ditangkap, orang tua saya bilang gini, nah justru ini saya sekolahin kamu buat kayak gini katanya. Gokil. Kayak gitu. Kalau misalnya saya sekolahin diomelin. kalau misalnya saya sekolahin kamu buat bela orang yang gak benar, buat ilmunya disalahin gitu, baru saya marah gitu. Tapi kalau gini, ini yang benar ya kayak gini gitu. Nah, maksudnya artinya semua itu balik ke pengalaman kita, keberanian itu gak boleh dipaksain. Masa kamu cuma gini doang, masa kamu cuma bikin konten media doang, gak boleh gitu. Semua itu terbangun oleh experience dan pengalamannya gitu, dan juga modalnya tadi. Nah, poinnya adalah yang mau saya bilang gini, selalu yang saya anggap aktivisme ya, atau yang soal keberanian adalah selalu bagaimana cara kita menggunakan modal. Modal itu bisa banyak, bisa pengetahuan, bisa modal sosial, modal budaya, modal uang juga gitu. Nah, misalnya kayak gini, saya punya kafe gitu. Nah, kalau kafe ini saya gunakan untuk misalnya mengumpulkan relawan-relawan ketika pilpres untuk saya mendapat keuntungan, bagi saya itu kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya saya punya kafe dan saya bilang silakan pakai kalau kalian mau diskusi gratis, nggak usah bayar, minum aja. Paham. Nah, bagi saya itu udah keberanian gitu, sesuai dengan modal yang dia punya dan sesuai dengan experience yang dia punya gitu. Nah, bagi saya aktivisme dan keberanian seperti itu, maka itu dilatih gitu, itu terjadi gitu. Dan poin terpentingnya adalah dalam kerangka yang lebih umum, yang salah itu bukan kita menyampaikan pendapat, berekspresi itu kan hak dari konstitusional. Yang salah itu sebenarnya cara dari negara mengelola kritik ini. Gitu. Ya kalau misalnya diterima, oh iya kritiknya gini, oke kita terima, udah beres, selesai gitu. Kan kitanya nggak salah melakukan ini gitu. Kalau ngebunuh itu mau niatnya apapun pasti salah gitu. Nah, tapi kalau menyampaikan pendapat itu nggak ada niat yang pernah salah gitu, karena dia menggunakan hak konstitusionalnya. Tapi jadi salah ketika ada respon lain yang seharusnya kita pikir, loh kok bukan diterima ya, kok malah diginiin gitu. Kan itu bukan respon kita gitu. Bagiannya artinya hak kebebasan berpendapat itu hak kita, yang salah adalah cara mengelolanya. Iya, gitu. betul. Gue suka banget lagi jawabannya. Pertama yang soal keberanian. Jujur ketika demo Agustus itu dan udah tuh mulai tuh ditangkap 6 ribuan orang itu kan. Jujur ya, aku sebagai manusia biasa gitu ya aku juga mulai takut gitu, mulai secara nggak sadar, duh apa gue private aja Instagram ya, duh gue bener nggak ya ngomong kayak gini, jadi kayak self censorship gitu loh. Betul. secara nggak sadar, dan padahal ya lah gue bener-bener aja sih gitu kan, gue bener-bener aja kok ngomong kayak gini gitu. Nah itu juga sih yang sebenarnya aku coba untuk terapkan ke diriku, bahwa nggak kok ini bener, nggak kok ini bener gitu. Kayak gitu. Nah terus bener juga tadi soal peran orang-orang, ya sesuai peran masing-masing aja sih. Betul. Gitu, nggak ada yang salah gitu. Kayak kalau misalkan kamu memang bisanya itu, ya itu kan juga tetap dihitung partisipasi kita. Betul. Di ruang publik ya sebagai masyarakat sipil gitu, itu juga berkontribusi. Jadi karena kan aku juga menemukan gitu banyak diskursus di X kayak apa yang ngejulitin temennya lah, tiba-tiba pasang pink and green gitu tiba-tiba, padahal lu gak pernah ngomong apa-apa gitu-gitu. Ya justru bagus deh semakin banyak orang yang ngomongin gitu kan sebenarnya. Iya, dan nyambung ke poin itu juga ya soal bahwa aktivisme itu kan sesuai modal atau kemampuan yang kita punya masing-masing. Sedihnya ya ngelihat, aku nggak tahu ya, belakangan ini barangkali masyarakat sipil kita malah justru kayak, aku rasa gontok-gontokan gitu antar kelompok gitu, bahwa cara gue yang paling benar, cara lu salah, dan yang lain-lain gitu. Aku nggak tahu kalau Kak Pedro punya pandangan yang sama juga nggak soal itu? Ya tadi masuk juga, kayak misalnya kita pikir juga pekerjaan kayak Kakak Bro ini sebenarnya beresiko juga gitu.
Iya kan? Sebenarnya banyak pilihan gitu, pekerjaan lain yang lebih dikit resikonya, lebih nyaman. Tapi kan kita memilih ini gitu. Iya, Kayak kenapa ya? kayak sekarang podcast jam 8 malam loh, podcast Ya ngomongin gini kan sebenarnya kita punya banyak pilihan lain kan. Benar. Nah, tapi kita memilih ini. Nah, itu apakah itu keberanian gitu? Apakah itu bagian aktivisme? Bagi saya iya gitu. Karena dia menggunakan modalnya ini, modal waktu lebihnya gitu. Modal lain-lain yang bisa kita gunakan gitu. Nah, dalam kerangka itu bagi saya itu partisipasi publik gitu. Nah, dalam hal gontok-gontokan berbagai pandangan, saya selalu memaknainya sebagai kerangka demokrasi aja gitu. Bahkan ketika ada pers pada saat itu membuat berita soal saya, framing, penghasut, Buset. antek-antek asing dan apa. Sebenarnya bahkan ada berita-berita yang bagi saya misleading atau salah gitu. Tapi waktu itu ada opsi, apakah mau kita kasih hak koreksi atau kita laporan ke Dewan Pers. Saya bilang jangan, ini bagian dari kebebasan pers. Dalam kebebasan pers lu mau nulis apa aja silahkan gitu, terserah lu gitu. Nah, justru itu esensinya demokrasi. Nah, maksudnya dalam perbedaan pandangan gerakan juga saya maknainya dalam kerangka ya udah kebebasan berpendapat aja. Yang terpenting adalah bagaimana substansinya gitu. Bukan ribut-ributan gosipnya, julid-julidnya. Sini mah nggak pantas nyuarain ini, orang dia aja begini kita tahu gini. Kita tahu gini enggak gitu. Tapi lebih kepada esensinya atau substansinya gitu. Gitu. Oke. Aku akan memberikan pertanyaan terakhir ya. Jadi ini curhat sedikit. Jadi ini yang sering aku rasakan dan mungkin beberapa teman-teman di TI juga ya. Kadang kita tuh ya udah nih, kita sebagai peneliti kita udah menulis, kita udah pokoknya melakukan apapun yang kita bisa deh, podcast, kita tiba-tiba bikin konten gitu kan. Kayak cuman kok perubahan yang kita bawa tuh kayak nggak ada ya, dan kadang kita tuh jadi mempertanyakan diri kita gitu, sebenarnya apa yang gue kerjakan nih bermanfaat apa enggak sih gitu. Kadang gue tuh ngapain suka ya gitu begini gitu. Iya, ngapain sih gitu, gue nulis soal MBG gitu ya, misalnya gue nulis MBG hampir setiap minggu tapi ya udah gitu-gitu aja gitu. Kadang tuh ya udah jadi pesimis gitu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga kayak gitu. Mungkin nggak kayak kita ya, nggak kayak kita yang aktif menulis atau advokasi dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman di rumah ya udah yang ngelihat berita, aduh kok beritanya kayak gini terus sih gitu. Ada pesan gak sih untuk kita? Karena I believe kita semua bekerja seperti ini adalah sebuah maraton gitu ya. Jalannya tuh panjang. Gimana sih supaya kita tuh gak kehabisan bensin di tengah jalan? Gimana caranya supaya kita tetap percaya gitu akan peran kita dan perubahan yang akan ada berikutnya. Ya, aku sepakat tadi dengan kata maraton ya. Karena berapa kali dalam diskusi ataupun dalam paper yang kemudian aku temukan di internet gitu, ternyata banyak mengutip penelitian kita gitu. Ini bukan dalam hal kebanggaan karena dikutip aja gitu, tapi artinya ini adalah ilmu pengetahuan yang terus berkelanjutan gitu. Ternyata tulisan kita dikutip sama laporan ini, terus kemudian nanti dibikin ada buku mengutip laporan ini gitu kan. Buku dan kutipan itu terus akhirnya terfabrikasi kan, bertambah maraton gitu. Nah, secara kontribusi dalam ilmu pengetahuan ya menurut saya kreditnya bagi teman-teman peneliti adalah itu gitu, bahwa dia berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Bahkan mencatat peristiwa juga gitu, terjadi kebebasan akademik, pelanggaran di kota mana. Dulu kita rutin bikin setiap minggunya itu ada laporan kebebasan akademik atau enggak laporan kebebasan sipil. Di sini terjadi demo dibubarin atau apa. Sebenarnya kelihatan nggak penting gitu, tapi ternyata pas direkap jadi tahunan lebih memudahkan. Nah, akhirnya kita tinggal ngerekap bulanan, oh ketemu selama setahun ada sekian ratus ini. Nah, kita jadiin laporan, nanti ada orang yang ngutip gitu, kemudian dikutip dan seterusnya gitu. Bagian dari mencatat peristiwa. Artinya apa? Artinya bukan di luar kewenangan kita untuk akhirnya menjadikan ada situasi yang perbaikan gitu, tapi artinya bahwa memberikan tanda gitu, atau pernah menuliskan gitu, bahwa nih rezim hari ini pernah nangkep sekian orang loh gitu. Soal nggak diakomodir atau apanya kan sebenarnya balik ke pemerintahnya gitu, tapi peran kita ada di situ gitu. Sekarang bayangin nggak kalau nggak ada yang mencatat itu gitu, nggak ada yang mengingatkan itu, nggak ada yang merefleksikan itu gitu. Sekarang kita bisa bilang catatan teman-teman dari anak-anak muda waktu itu bikin gerakan muda melawan kriminalisasi, mencatat 900 orang sekian yang ditangkap. Bayangin kalau nggak ada yang mencatat itu gitu, kita bilang hanya banyak gitu. Pemerintah nanya banyak berapa? Ya banyak gitu, karena nggak bisa jawab gitu. Tapi karena ada yang mencatat 900 gitu, kan itu jadi angka yang teringat terus
gitu, 900 gitu. Jadi memang kerja maraton dan ini kerja yang panjang gitu. Dan kalau buat teman-teman peneliti, kalau di Lokataru kita selalu bawanya have fun aja gitu maksudnya. Dalam artian kita have fun-nya tuh gini, kita dalam artian memikirkan ini gitu atau melakukan ini tuh bukan kita menggunakan waktu lebih gitu. Ya kegiatan normal aja gitu, sebagai kegiatan politik harian kita bilang gitu. Ini kegiatan politik harian kita, ya kita sebagai warga negara partisipasinya apa sih? Ya mencatat aja ada berapa orang yang diiniin gitu. Untuk nanti jadinya apa ya bisa kita kembangkan lagi. Itu gitu sih. Ntar gue besok kalau kerja gitu juga, aku mau melakukan kegiatan politik harian. Lagi kejarnya sekarang. Sama kita ada gitu. PS5 untungnya. Iya, iri banget. Iri banget ada PS5. Jadi kalau stres-stres dikit bisa langsung ini main PS. Iyalah, asik banget loh. Iya gitu. Kamu kalau dari perspektifmu gimana? Soal bagaimana kontribusimu selama ini, pernah kena burnout gak selama apalagi di manajer program Wah, riset ya. iya bener. Susah Manajer banget itu. eksekutif muda. By the way, aku tuh dulu aktif banget di Twitter gitu, dan kayak apapun aku komentarin gitu. Nah dari situ kemudian banyak yang menghujat kayak ya tadi bagian dari demokrasi gitu kan. Cuman kadang aduh capek banget ya gitu kan. Misalnya ngomongin ini gitu di counter dengan hal-hal yang sebenarnya kayak waktu itu sih aku merasa kayak ini mah kagak penting ya diperdebatkan hal-hal seperti ini gitu. Cuman setelah kesini dan tadi Kak Pedro bilang soal bagian dari demokrasi, aku jadi merefleksikan kayak oh iya ya bener juga ya kayak gitu. Dan tadi soal burnout ya, itu jelas sekali gitu. Dan karenanya sih aku nggak tahu ya kalau teman-teman copingnya seperti apa, tapi kayak kalau aku sih akhir-akhir ini kayak misalnya olahraga gitu, atau kebetulan aku suka musik gitu, jadi kadang pergi kemana nonton live music gitu yang bener-bener mendetach diriku dari hal-hal yang berbau isu-isu politik dan sosial, walaupun itu sangat susah ya gitu kan. Walaupun tiba-tiba di chat revisian ya. Aduh. Ya lagi. Atau kadang kayak ngelihat hal-hal random di jalan tuh kayak keluar aja gitu analisisnya kayak iya lagi. Ini kenapa begini ya gitu. Itu sih kadang yang membuat lelah dan ya mempertanyakan juga ya kadang kayak ini gue ngapain ya begini ya. Di saat tadi bener gitu ada pilihan lain untuk misalnya kenapa nggak jadi pegawai bank aja gitu misalnya kan. Itu sih. Oh, aku inget ini. Waktu itu aku pernah ikut kelas soal kebebasan sipil dan advokasi gitu yang ngajar Mas Isnur, Muhammad Isnur, ketua YLBHI. Beliau bilang gini, beliau waktu itu ngejelasin soal strategi advokasi. Kan ya kita tahu lah ya Mas Isnur tuh tugasnya seperti apa gitu kan dalam berkoalisi di Indonesia Raya ini gitu. Tugas dia banyak sekali gitu. Nah terus beliau tuh sharing gini, terus gimana kalau misalkan teman-teman di sepanjang jalan ini burnout gitu apa segala macem gitu karena selalu menghadapi berita-berita yang tidak enak, saran kita yang tidak digunakan dan lain sebagainya gitu. Terus dia bilang sesuatu yang menurutku itu aku berusaha pakai sih sampai sekarang. Kayak beliau bilang pisahkan dirimu dengan apa yang kamu kerjakan, dia bilang gitu. Kayak gitu sih. Jadi bener sih, sangat membantu jujur. Jadi kayak ya udah kamu sudah melakukan tugasmu and that's it, ya udah kamu sudah berusaha dengan baik gitu. Itu bukan siapa dirimu gitu loh. Kalau misalkan memang kamu menulis ya udah tidak ditanggapi oleh stakeholders, ya udah itu bukan salahmu atau yang mempengaruhi kualitas dirimu lah gitu. Betul. Terus yang kedua adalah carilah hobi yang penting, katanya beliau begitu. Bener-bener cari hobi itu sangat penting sekali. Ya ampun, yang bisa membuat aku tidak terpikirkan oleh Donald Trump. Aduh, sumpah penting sih. Jadi gitu sobi-sobi mana sih? Sobi-sobi. Nah, karena udah berapa menit nih, kayaknya udah 40 menit lebih, mau sejam. Ada closing statement gak Kak Pedro? Mungkin untuk teman-teman. Oh ya, dan mungkin boleh diupdate kali ya tapol-tapol di daerah sekarang gimana, singkat aja. Dan sekalian closing statement tadi soal apa sih yang ke depan bisa kita tetap lakukan dan perjuangkan bersama gitu ya, terkait dengan kebebasan akademik tadi specifically ngomong, atau kebebasan berekspresi tentunya secara umum. Itu sih. Ya, yang pertama soal update tapol di Jakarta itu masih ada yang banyak agenda persidangan di tahap
saksi Mhm. dari jaksa penuntut umum. Sementara di daerah dari Kediri itu akan ada vonis di tanggal 26 April nanti. Terus kemudian di Magelang juga lagi tahap pledoi, Mhm. di Bali juga saksi gitu. Artinya sejauh ini sudah mulai masuk semua pada persidangan dan sudah di tahap beberapa udah pada putus, sudah pada selesai masa tahanan dan seterusnya gitu. Walaupun masih ada beberapa yang harus memang kita kawal tadi, salah satunya Magelang, Kediri, terus kemudian Bali, Jakarta juga gitu, dan di Surabaya juga gitu. Mhm. Itu mungkin yang pertama. Untuk kedua, untuk kebebasan akademik, kalau saya mau pesannya adalah bersama-sama jangan sampai menjadi aktor yang bagian dari memberangus kebebasan akademik itu sendiri gitu. Baik misalnya Anda sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, atau Anda sebagai apapun, jangan menjadi bagian dari memberangus kebebasan tersebut gitu. Kalau ada isu apa ya nggak apa-apa didiskusikan aja, dibicarakan aja gitu, diobrolkan, justru ruangnya di sana gitu. Karena yang justru nanti jadi ironi kadang-kala kalau nanti kita temukannya, kalau sekarang kan aktornya kalau aparat penegak hukum kita masih walaupun salah tapi kita masih ya memang pasti pelakunya mereka gitu. Tapi nanti kita jadi bingung kalau misalnya pelakunya ternyata kampus sendiri, Iya. dosen sendiri, mahasiswa sendiri gitu yang harusnya menjaga itu justru menjadi aktornya gitu. Nah, untuk pesan yang lebih luasnya lagi soal kebebasan berekspresi dan berpendapat, saya selalu punya pandangan bahwa hak itu digunakan gitu. Artinya kita tidak bisa hanya sebatas untuk mengatakan itu gitu. Misalnya saya gitu, saya nggak boleh duduk di kursi ini. Nah, saya nggak boleh hanya bilang saya mau duduk di kursi ini. Ini kan kursi saya, kenapa saya nggak? Tapi ya udah dudukin aja kursi ini gitu. Itu bagian dari menggunakan haknya itu gitu. Nah, itu aja. Terakhir, pesan yang selalu digunakan yang banyak juga disampaikan oleh orang-orang adalah makin ditekan makin melawan. Gitu aja. Jangan pernah ketinggalan. Jangan banget Sobi-sobi. Terakhir banget nih, mungkin kalau mau promo film kali, nggak, maksudnya menyampaikan teman-teman Lokataru lagi ngerjain apa, atau misalnya bisa berkontak dengan Lokataru di mana sih? Iya, gitu. bisa boleh DM Lokataru, Instagram kita yang lama kehack. Capek Bisa. banget gue. Bisa di Lokataru yang baru, loka.taru. Nah, kita biasanya ada program soal kelas menulis, terus kemudian kelas-kelas dasar hak-hak asasi manusia dan seterusnya. Nanti bisa dipantau di situ, dan juga bisa baca juga tulisan-tulisan kita, laporan-laporan kita soal kebebasan akademik. Dan yang paling pastinya adalah terbuka untuk riset kolaborasi dengan isu-isu tadi, kebebasan akademik, kebebasan sipil dan seterusnya. Apalagi juga menarik kalau misalnya nanti kita bisa sama-sama kerja teman-teman kampus melaporkan atau menceritakan situasi kebebasan akademiknya, terutama soal politik kampusnya nanti gitu. Seru banget itu. Oke, untuk di Indonesian Institute kita juga mau ini dong. Iya dong. Apa nih yang Bisa dikerjakan? cek kerja-kerja kita ada di www.diindonesianinstitute.com. Untuk Instagram kita ada di _Indonesian. Kita juga ada di X, Facebook. Ketika aja di Indonesian Institute itu pasti ketemu untuk membaca tulisan-tulisan dan riset-riset kita yang lainnya. Laporan kebebasan akademik terbarunya bisa diakses di mana tuh? www.diindonesianinstitute.com. Nanti kita bawain ininya. Kak Pedro Gen Z atau Gen apa? Kelahiran tahun 2000. Wah, 2000 Gen Z sama kita. Ya udah, kita Gen Z yang berjuang. Mari kita saling menyemangati, kita bertiga semangat teman-teman. Ya ampun. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini kenapa jadi gue yang Iya, tetap lah. Gak apa. Sampai ketemu lagi di ngobi-ngobi selanjutnya. Semoga kita bisa menghadirkan narasumber yang keren-keren lagi selain Kak Pedro. Thank you, bye-bye. Bye-bye.